laprak dari semester 1. Selalu ada janji yang terucap tiap malam ngerjain laprak. Aku janji gak akan deadline lagi. Aku janji gak akan ngerjain H-1 lagi. Ternyata terulang sampai semester 6 guys. Itu tidak pernah terobati. Masya Allah. Halo semuanya, teman-teman semua yang ada di rumah, selamat datang di konten Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Yoi, pastinya ini konten seru dari UGM Channel. Yoi. Untuk menghibur teman-teman semua yang barangkali di awal-awal perkuliahan ini ya. Iya, minggu kedua perkuliahan ya Siva ya kita sekarang udah memasuki. mulai jenuh padahal masih awal gitu. Apalagi maba, buat maba. culture shock dengan kuliah. Betul. Iya, dengan college life gitu kan. Nah, salah satu juga yang kadang bikin deg-degser, bikin pusing, bikin pengen diare terus. Bener banget. Itu adalah Laprak. Laporan praktikum. Tapi kadang nggak semua mahasiswa, Oh iya. itu mengalami laporan praktikum. Oh gitu. iya benar. FYI ini mungkin buat maba, teman-teman yang belum tahu, biasanya praktikum tuh ada di beberapa klaster tertentu, kayak klaster saintek, klaster agro gitu ya. Dan ada sosum juga satu. Sosum ada, psikologi ya kalau nggak salah ya. Tapi psikologi. mayoritas mostly jurusan-jurusan prodi di sosum itu nggak ada praktikumnya. Betul. Jadi notabene Itu adalah klaster teman-teman saintek, dan teknik ya. Terus habis itu apa lagi? Sama Medika ada juga ya. Medika ada juga. Kebetulan kita di sini dari Fakultas Geografi. Kita juga dari prodi yang sama, Pembangunan Wilayah. betul. Jadi kita udah hampir mau tahun ketiga nih bersama-sama mengarungi laporan praktikum dan deadline-nya. Mohon maaf, ini saya koreksi ya teman-teman ya. Bukan mau hampir ketiga, udah tahun keempat. Final year ini ya. Kok bisa ingetnya masih semester 5, udah semester 7, udah mau skripsian ini kita berdua. Rasa-rasanya karena kalau ketemu sama teman-teman mahasiswa tuh masih muda terus. Masih muda, gitu. Rasa-rasanya jiwa-jiwa muda terus. Iya, makanya sekarang bahasannya kita pun adalah laprak. Laprak. Kenapa kita bahas laprak? Karena kita udah mahasiswa tua yang udah expert gitu. Itu jadi keresahan kita selama ini ya. Yang aku yakin gak cuma kita berdua yang ngerasain resahnya ngerjain laprak. Itu hampir banyak mahasiswa pasti merasakan hal yang sama lah yang jelas. Langsung aja mungkin kita lihat. Teman-teman boleh dong kita lihat catatan. Iya. Jadi sebelumnya kita udah tanya-tanya sama sobat UGM Channel terkait laprak. Terkait mungkin kehidupan perlaprakannya. Iya. Kalau dari kamu sendiri soal laprak, apa sih yang biasanya bikin kamu gregetan? Yang jelas aku adalah tipe-tipe mahasiswa deadlineer. Laprak dari semester 1. Selalu ada janji yang terucap tiap malam ngerjain laprak. Aku janji gak akan deadline lagi. Aku janji gak akan ngerjain H-1 lagi. Ternyata terulang sampai semester 6 guys. Itu tidak pernah terobati. Masya Allah. Iya ya sih. ampun. Tapi kenapa ya janji-janji palsu ternyata palsu tuh terhadap diri sendiri malah lebih sering ya? Iya. Aduh. Padahal ada 7 hari kosong gitu kan, bisa dikerjain tuh. Tapi memilih untuk enggak. Kalau Siva sendiri gimana? Kalau aku mirip-mirip kayak kamu, tapi biasanya setelah selesai laporan praktikum maksudku, itu aku ada upaya untuk mencicil. Jadi emang udah ada keresahan itu, udah ada keresahan untuk aku nggak pengen nih deadline lagi karena tanggungan-tanggungan di tempat lain tuh banyak juga kan. Iya, kan orang sibuk Mbak Siva ini ya. Sobat UGM Channel. Maksudnya biar kita lebih tertata aja, biar lebih rapi gitu. Nah, itu harus diupayakan. Betul. Gimana? Nah, tapi ujung-ujungnya juga sama deadline gitu. Jadi nggak ada gunanya aku ngecicil. Buat ya apa, tapi kan gitu ada sering dicicil dong, berarti awal-awalnya ada yang dikerjain dulu. Iya, ada yang dikerjain, entah itu baru covernya doang, kan itu baru 1-2% lah, 1-2%, itu merupakan sebuah apresiasi gitu ya, diri sendiri. Nah, ini pertanyaannya boleh Siva dulu. Di akun Instagram UGM Channel, teman-teman yang belum follow, segera follow. Di sini kita jaring pendapat teman-teman semua nih. Kalau dari Jill.april __ itu Jill mengatakan bahwa apa sih yang ada di pikiranmu waktu dengar kata laprak? Katanya Jill ini begadang dan tertekan. Tertekan. Dark banget ya langsung ya. Iya. Seserem apa sih emang seserem itu ya Mbak Siva kan? ya? Laprak.
Tapi ini takutnya maba pada berarti ngori ya gini-gini. Enggak kok teman-teman, ada juga teman-temanku yang udah ngerjain H-3 udah selesai juga. Benar. Itu tergantung pribadi masing-masing Tergantung ya. pribadi masing-masing Iya. sebenarnya, dan Iya. gimana kita ngelola waktu kita, Time terus management di usaha situ. kita gitu ya. Betul. Setuju sih. Selanjutnya, opini selanjutnya Siva. Terus dari @novia_asifa, Masya Allah, Allahu Akbar. Aduh, bikin istighfar terus Iya. gitu ya. Kalau dengar kata-kata laprak gitu. Emang apa sih sebenarnya yang bikin kita, mungkin maksudnya Mbak Novia Asifa ini selalu ingat kepada Tuhan itu akan melancarkan Tuh kan ada proses positif side dari laprak lapraknya ini, gitu. yaitu kembali mengingat ya. Yoi. Selalu mengingatkan. Aduh, mengingatkan biar apa sih? dimudahkan. Iya, supaya dimudahkan. Mbak @DS Sinta Dewi. Mbak koas praktikum yang rese. Ini Wah, berarti ini nih. curhatan teman medika ini, Mbak koas praktikum. Walaupun kita nggak relate, tapi mungkin serese Kalau itu ya. kita relate-nya mungkin Asprak. kakak-kakak asprak. Asprak. Coba Paulina sebagai Oke. yang belum pernah merasakan menjadi asisten Belum, praktikum. iya, belum pernah ya. Kalau kamu memandang asisten praktikum itu sendiri kayak gimana sih? Sebenarnya tergantung sih. Ada Aha. asprak yang emang baik banget. Baiknya tuh kayak gimana baiknya? Baiknya tuh murah nilai lah ya istilahnya. Murah ya. nilai. Murah nilai, jelasinnya juga Enak. sabar, enak. Itu ditanyain apa aja sabar, fast respon. Itu tipikal asprak yang baik. Tiba-tiba asprak yang baik untuk para praktikan ya. Itu kayak gitu sih. Tapi kalau yang agak-agak rese itu mungkin yang pelitnya, nilainya 7, nilainya 6, nilainya 5, walaupun ya Iya. mungkin itu tergantung kualitas kerja kita juga ya sih, Kak. Betul. Mungkin waktu itu malas-malesan. Iya, benar-benar. Pasti ada ininya Tapi sih. rasanya mungkin gemes banget ya dengan Gemes. usaha kita yang begadang. Udah malam-malam ya deadline. kan. Udah malam-malam kok tiba-tiba besoknya pengumuman kok harus diulang gitu kan. Nah, itu sedih Agak-agak banget sih tapi. crying inside ya. Iya. Kalau dari aku sendiri, kalau sudut pandang asisten Sudut pandang praktikum, asprak. Iya, gimana tuh? selama ngasprak itu mungkin tetap aja ya Ul. Kalau aku sama partnerku biasanya kita udah ngomong kesepakatan dari awal kalau mau memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap praktikan-praktikan kita gitu. ini Jadi Patut dikasih apresiasi sih. saat praktikum itu juga gimana pun kita harus memberikan yang terbaik juga saat jelasin gitu. Ya kalau memang salah dikasih tahu Iya, gitu iya. sih. Dan yang Oke, paling oke, penting oke. juga nggak ada plagiarisme, betul. Kalau boleh tahu nih sebagai sisi dari asprak gimana sih cara ngeceknya biar tahu nggak ada plagiarisme? Nah ini mungkin salah satu ini juga tentang Insight, iya. tentang praktikum ya. Iya. Mungkin sudah menjadi rahasia umum. Heeh. Kalau biasanya para praktikan itu tuh punya master. Master Coba dari Bapak pasti cutting-cuttingnya. udah sering banget deh dengar master. Waktu itu, ini ada cerita lucu sih. Jadi Oke, waktu gimana? itu ada 2 orang yang pakai, kalau nggak salah mereka tuh pakai master yang sama dan mereka nggak saling komunikasi. Padahal satu Oke. kelas praktikum. Iya. Nah di geografi nggak tahu ya, mungkin ya ini di UGM sih. Ini aku percaya di UGM diterapkan hal yang sama. Itu mereka ada 1-2 paragraf di bagian tinjauan pustakanya itu sama persis, langsung dicoret sama aspeknya. Seret. Itu dua-dua mahasiswanya kan kaget banget nggak sih? Itu Iya, panik iya. banget pasti kalau begitu tahu ternyata sama gitu. Karena nilainya pasti berkurang banget. Karena nggak janjian ya pakai Nggak master yang janjian, sama iya. ya. Nah itu mungkin kasus-kasusnya juga hampir-hampir Iya. sama kayak gitu. Jadi walaupun nggak janjian untuk sama-sama mengkopas atau Iya. memparafrase gitu ya. Jadi Parafrase. parafrase itu penting banget gitu. Emang harus sih, nggak cuma penting tapi emang kita harus parafrase. Karena kalau misalkan kita Iya. kopas ya sama aja plagiarisme kan. Betul. Entah Ya, mungkin jadi itu kayak teman-teman gitu. ada yang kepepet banget atau gimana Dan gitu waktu kan. ngoreksi tuh langsung kelihatan jelas gitu loh. Oh iya. Iya. Oh dari segi yang ngoreksi itu kelihatan jelas juga ya. Kelihatan jelas Kayak, walaupun ini yang kalimat ngoreksi yang juga tadi. deadline ya. Iya, sama aja ya. Sama Total aja. sama aja ya. Iya, tapi tetap aja kelihatan jelas kalau ini Sama sama, nih kayak yang kata-katanya tadi. kayak yang tadi kayak Oh gitu. itu agak seru juga ya ngoreksi agak kayak gitu ya. seru. Jadi Cari-cari ini temennya kesalahan ini. Jadi orang. kita dari situ tahu ini temennya ini temennya ini gitu. Oh benar sih. Bener, Tapi itu bener. ya sekedar sudut pandang Sudut lain. pandang iya. Ini dari Mas Abimanyu Arya juga sama nih kayak yang tadi nih. Katanya gak turu meneh. Lah piye Mas Abi kok gak turu-turu Mas Abi? Oh ini mungkin Mas Abi juga sama ya, deadliner juga ya. Iya, Mas Abi ini mungkin tipe-tipenya kalau dilihat dari fotonya pakai kacamata,
pakai tote bag. Ini anak-anak indie, Mbak. Oh, anak India Mas Jadi Andi dia ya. tipikal Boleh yang dikonfirmasi kalau loh Mas ngerjain- Andi ini. Mas Andi kan jadi Mas Andi. Mas Abi ini yang di belakang kamera ini nih. Ini lagi ketawa-ketawa sekarang ya. Jadi dia kalau misalkan, karena anak-anak indie kalau ngerjain lapraknya tuh biasanya di kafe. Oh, di kafe. Sebelum ngelaprak biasanya mencet Spotify, Iya. terus difoto. Oh, langsung Post di update Instagram story. Yoi. Padahal ngelapraknya masih entar gitu. Padahal- Yang penting update dulu, Ya, Bos. padahal nggak gitu. selesai tuh Padahal pekerjaan. selesai. Dikerjain di rumah. Aduh. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Aduh, Mas Abi semoga bisa turu ya setelah ini ya. Amin. Setelah diguncingkan di UGM Channel. Selanjutnya dari @anekerna_, capek banyak deadline. Ini iya. berarti mungkin sama ya. Oh, ngomong-ngomong soal banyak, Aha. salah satu jurusan di geografi, jurusan kartografi penginderaan jauh, itu termasuk salah satu jurusan yang punya praktikum terbanyak di UGM. Gila. Berapa Gila. Mbak Paul? Setahu aku tuh mereka ada satu semester 7 praktikum. 7 praktikum teman-teman, 7 praktikum, bayangin. bayangin. Kita kuliah aja 5 hari ya. Iya, Mak. Dan ini mungkin buat yang belum tahu atau mungkin masih teman-teman SMA, praktikum itu SKS-nya 1, sementara mata kuliah yang lain itu bisa 2 sampai 3 SKS. Iya. Itulah kenapa jadi keresahan tersendiri kayak astaga tiap malam ngerjain gini-gini tapi hanya 1 SKS. Tapi hanya 1 SKS itu gitu. jadi kayak Iya. tapi kalau nggak dikerjain itu juga nanggung ya. Masa Nanggung, nggak dikerjain mungkin gitu? juga nggak dikerjain. Iya, makanya. Iya. Jadi Memang ya, itu sudah dia. menjadi kewajiban mahasiswa. tapi emang apresiasi luar biasa ya buat teman-teman kita yang mungkin satu semesternya bisa punya praktikum itu sampai Lebih, 7 sampai praktikum 7. gitu tuh. Jadi satu hari mungkin Itu gila bisa 2 sih. praktikum Bisa 2 sendiri praktikum. gitu Teman-teman ya. waktu itu ada 1 hari 2 praktikum sih. Iya. Iya. Makanya luar biasa. Tapi aku Gimana salutnya nggak tidurnya adalah gitu. mungkin KPJ ini jurusan yang sedikit teknis, jadi mereka praktikumnya juga nggak panjang, laporannya juga nggak panjang-panjang banget. Oh iya benar. Bahkan ada yang dibatasi maksimal 2 halaman, 3 halaman gitu. Itu Iya. itu bagus sih, biar nggak masing-masing terlalu ini masing-masing prodi punya ketentuan teknisnya masing-masing. sendiri-sendiri. Iya. Oke, Lanjut. Lanjut. Aduh. Soal laporan praktikum. Mungkin dibuka di ini. Kalau sih, dari Pak, Mas Fuad Habibi, tebal. tebal. Bener sih itu. Benar. Karena banyak banget sectionnya ya. Iya. Tebal. Aku pernah laporan praktikum paling tebal. Kamu seberapa? Aduh, aku lupa. Kita tuh apa sih yang paling PJD tebel nggak ya? Geomorfologi, bukan? Kayaknya nggak setebal itu deh. GRI cuy. Oh, GRI, iya benar. GRI itu Geografi Regional Indonesia, Indonesia. teman-teman. Yang itu tuh kalau zaman Ini dulu kita promosi waktu jurusan kita nih. masih kuliah offline ya, Iya. itu tuh kita harus nyetak peta. Yang satu petanya tuh harganya 5.000. 5.000 gitu. Iya, Jadi sementara besar. peta yang harus dicetak adalah sampai 10 bahkan Iya. atau berapa. Jadi Satu praktikum gila satu sih itu. praktikumnya gitu. Jadi termasuk salah satu praktikum yang paling mahal juga. Iya benar. Belum ngewarnainnya, saya pegel gitu kan, ya ampun. Dan yang paling ampun. tebal, bener banget Tebel. sih. IT praktikum. lumayan juga lah, IT. Iya. Karena HP-nya berlembar-lembar. Oke, lanjut mungkin ke yang ini Mbak Siva, yang docs. Di Google Form ya. Google Jadi Form. selain Sorry. di Instagram, kita juga menyebar jejaring di Iya. Google Form. Riset. Yoi. Survei Jadi membuktikan. dari survei mengatakan ada 61% nih yang mengalami praktikum. Jadi banyak juga ya teman-teman kita yang bisa ngerjain praktikum. Terus apa lagi nih Mbak Paul? Banyak banget ternyata masih teman-teman yang itu praktikumnya tulis tangan. Ini unik banget sih, tulis tangan. Bayangin berlembar-lembar, satu praktikum bisa 7 halaman, 8 halaman, itu tulis tangan semua. Astaga, itu kalau deadline Buat apa ya? pegelnya. Tapi kalau online masa ada yang tulis tangan? Waktu itu ada temanku yang tulis tangan dan harus di scan, harus Oh, difoto. Iya, Nggak aku lupa di- jurusan persisnya apa, tapi kayak gitu. Nggak di Enggak tahu sih. konsolidasi atau Iya. advokasi kan? Waduh, udah ranahnya udah beda ya Kak di sini ya Kak. Ranahnya udah serius banget nih Tapi kayaknya ya nih. mungkin kalau misalkan tulis tangan mungkin make sense kalau ada hal-hal yang memang harus gambar mungkin Iya, ya. tapi Misal kalau arsitek sekarang atau kenapa hal-hal yang sih? lain gitu. Iya. Tapi kalau kayak ketik yang maksudnya yang pembahasan itu harusnya Kalau ketik kamu aja sih ya. tim ketik ya. Ketik lah. Sama aku juga tim ketik. Nah, Kita mungkin teman-teman kita di tidak- UGM channel lainnya Iya. ada yang pro tulis Selain tangan lah. mungkin lebih efektif, lebih efisien, kita juga nggak menambah sampah. Betul. Tinggal kirim online. Kurang setuju sebenarnya kalau masih pakai yang ini, masih tulis tangan dan lain-lain gitu. Iya, kecuali memang benar-benar dibutuhkan Iya. untuk menambah skill kita gitu Iya, ya. benar. Lanjut, Oke, apalagi oke. tuh Mbak Siva? Terus selain tadi tulis tangan juga ada serba salah. Kenapa Waduh. serba salah? Serba salah gimana nih?
Pengalaman Gimana unik ya? gitu kalau di-share. Pengalamannya serba salah. Tapi belum pernah sih aku ngalamin Mungkin serba tadi salah. ya kalau nggak dikerjain ya nggak bisa, Iya. kalau dikerjain juga Susah, susah, berat. berat gitu. Terus ada juga berbahaya dan numpuk. Oh, numpuk jelas deh pasti. Ya numpuk Karena satu sebenarnya. semester bisa lebih dari 3, 2, 4. Hahaha. Oke, menarik. Udah habis nih Oke. jawaban-jawaban dari teman-teman UGM Channel soal laporan praktikum. Iya. Membahas terkait praktikum di kuliah daring, Mbak Siva punya cerita lucu nggak sih? Praktikum di kuliah daring tadi ya, mungkin soal plagiarisme tadi yang Plagiarisme. tiba-tiba ada yang ketahuan. Ada yang nggak tahu. Terus mungkin ini juga sih tipe-tipe praktikum praktikan. ya. Tipe-tipe praktikan boleh, Mm-mm. tipe-tipe praktikum juga ada. Mm-mm. Kalau ini tipe-tipe praktikum dulu, ada praktikum yang mungkin dibagi ke kelas-kelas kecil. Mm-mm. Tapi ada juga praktikum yang dibagi ke kelas-kelas besar. Mm-mm. Pertanyaannya adalah, apa bedanya praktikum yang di kelas besar Iya, satu makanya angkatan sama kelas beneran kalau yang offline yang ada dosennya? iya, kalau yang offline kan make sense ya, karena Iya, emang iya, iya. alat-alatnya dan ruangannya terbatas. Ya, Nah, tapi kalau yang online kenapa nggak semuanya dijadiin, mungkin lebih fokus aja sih, Sif. mungkin Biar ya. lebih kayak bisa one on one gitu, kayak jelasinnya oh ya langsung gini. Kalau 80 kan agak ini. Ya nggak juga sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Atau aku pengalaman pribadi sebenarnya ini biasa kan agak-agak males gitu kan, agak-agak ketiduran gitu dipanggil, saking paniknya aku cuman melototin laptopnya aja, kayak aku tahu aku nggak ngerti jawabannya, udah aku pelototin aja laptopnya kayak Paulina aku tungguin, aku nggak mau on mic gitu Itu kan. tuh praktikum. Iya beneran, serius Serius? Yang ngajarin dosen atau asisten? Mbak Zahra, inget Mbak Oh Zahra. my god. Mbak Zara padahal aspek tercinta ya ini kalau di Iya, iya, geografi Mbak Zara ini baik banget, tapi Baik aku takut banget. kayak aku nggak tahu Mbak barusan tidur Mbak, sumpah itu. Terus kayak 5 menit kemudian aku bilang, Mbak maaf banget tadi dipanggil ya gitu, ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman ya, laptopnya cuma dipelototin kayak gitu nggak boleh ya, itu ya harus memperhatikan dengan baik dan seksama. Benar, tapi nggak apa-apa sih. Kadang pengalaman-pengalaman lucu kayak gitu tuh Iya, justru itu yang jadi bikin berkesan. kangen. Benar, yang bikin Benar. kangen. Oke, jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman lucu itu tuh yang bikin akhirnya Iya. kangen ya mungkin ya. Tapi nggak mau diulangin lagi. Enggak. Tapi ada juga sih tipe praktikan yang emang ambis, Iya, emang udah ambis. review sebelumnya, kayak Ha-ha. teman-temanku. Teman-teman lu misalkan- ambis-ambis ya Bapak Paulina ya. Loh, teman gua kan teman kamu juga sih Pak, gimana nih, satu angkatan kita apa Aduh. namanya, kuis kan, biasa kuis, Iya, iya, tunjuk iya. jari terus, raise hand terus, jawab terus. Tapi aku sangat apresiasi sih Ya, seniat teman-teman itu yang kuliah. udah belajar duluan kayak gitu. top. Salut. Salut. Kita Iya. pakai yel-yel PPSMB ini. Apalagi tuh tipe praktikan ambis, yang ketiduran, mager, deadline, Yang AFK AFK, sama aja ya tadi ya, kayak sama tidur aja ya. ya. AFK dibiarin HP-an, ditinggal. Iya. Kalau aku Ini mungkin emang- pernah ya praktikum, tapi aku di jalan. Ini agak membahayakan ya, Siva ya. Jatuhnya agak membahayakan ya kalau Untungnya ini. nggak Ya. dipanggil ya. Untungnya nggak Tapi pernah ada dipanggil. temanku Iya. waktu itu praktikum, disuruh on cam. Mm-mm. Lagi on cam, pakai helm dong dia, terus kayak ya ampun. Astaga. Jadi dia berhenti dulu, Iya. pakai helm. Bu maaf saya tadi habis disuruh Ya ampun. beli ini gitu. Itu bener-bener the perks of kuliah online tuh, Iya lucu-lucu. sih. Lagi masak, Bisa-bisanya lagi di nyapu, jalan. lagi apa, semuanya Iya. jadi bisa tetap kuliah Semua sebenarnya. bisa disambi-sambi Lagi pokoknya di ya kalau jalan, kuliah astaga. online ini. Tapi luar biasa emang. Keren banget emang. Jadi dari sekian panjang pembahasan kita tentang laprak nih, apa sih Siva kesimpulannya? Yang Ternyata membuat emang- berat adalah diri kita sendiri. Iya, yang bikin berat sebenarnya diri kita sendiri. Coba kalau misalnya kayak teman-teman tadi yang udah review dulu, Aha. udah ini dulu, mungkin semuanya terasa lebih ringan, nyicil dulu kayak Siva tadi. Walaupun hasilnya tetap Walaupun deadline, yang hasilnya penting, tetap deadline, ya. yang penting kita sudah berusaha yang penting kawan-kawan. sudah berusaha emang. Ya laprak ini memang cukup berat, tapi ya kembali lagi ke diri kita sendiri ya, diri kita Yoi. masing-masing. Sebuah pendewasaan diri itu berawal dari laprak. Iya. Tempat By kita Mata berproses. Shiva. Mata Shiva 2021 quote on quote, ya kan. Berproses pendewasaan diri ya Shiva ya, berarti laprak ini. Manajemen diri juga. Manajemen diri. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kesimpulan pada hari ini, teman-teman nonton mungkin pagi, siang, sore, malam. Ya, dimanapun Jangan kalian lupa. berada. Haha, jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian yang juga sekarang menjadi pejuang laprak. Betul. Dan follow akun Instagram kita juga di bawah ini. Sobat UGM Channel,
kira-kira next topik mau ngomongin apa nih, boleh di komen di bawah ya. Ya, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di UGM channel selanjutnya. Dadah.